berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara, seringkali dalam menjalani hidup ini, hidup kita terasa berat. Padahal
Tuhan sebenarnya menciptakan manusia dengan segala sesuatu sudah selesai supaya kita enjoy dalam menjalani hidup ini. Tetapi seringkali hidup kita terasa berat, terasa payah. Bahkan untuk melanjutkan hidup ini seringkali kita merasa sudah tidak mampu lagi. Tetapi hari ini kita akan dengar firman Tuhan, Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengerti waktu kita hidup itu seringkali kita merasa berat, dan dia berkata, marilah semua yang letih lesu dan beban berat. Jika kita merasa berat menjalani hidup ini, pasti ada kesalahan dalam menggunakan peta kehidupan. Ya, seringkali kita tidak menggunakan peta surga, tetapi peta kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan baik, dan itu yang kita lakukan, dan itu seringkali membuat kita merasa berat. Hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang membuat hidup kita berat. Yang pertama, apabila suara hati kita lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali suara hati atau suara kedagingan kita itu lebih kuat, lebih keras, memimpin hidup kita. Sehingga seringkali kita merasa kita ini sudah capek, sudah lelah gitu. Tetapi hari ini kita akan melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Inilah suara hati kita. Kedagingan kita lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Kita sedang berjalan, ya, kita sebagai perantau, kita sedang berjalan pulang ke rumah kekal, ya, pulang ke rumah kekal. Dan di tengah perjalanan itu kita kan tidak tahu jalan yang mana yang harus kita tempuh, jalan yang mana yang harus kita lalui, jalan yang mana yang lebih baik yang harus kita ikuti supaya kita sampai di rumah kekal. Dan yang mengetahui jalan itu adalah Roh Kudus, adalah Roh Kudus. Dan ketika kita suara hati kita, suara kedagingan kita lebih kuat, lebih keras daripada suara Roh Kudus, maka kita akan melalui jalan yang buntu, kegagalan, dan itu akan membuat kita berat menjalani hidup ini, susah dalam menjalani hidup ini. Maka harus dikecilkan, suara kedagingan kita harus dikecilkan, dan suara Roh Kudus harus dibesarkan. Bagaimana caranya? Dengarkan suara Tuhan. Seringlah duduk di kaki Tuhan. Seringlah mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjalan lebih ikut kepada apa yang Tuhan mau. Mengapa hidup kita berat? Yang kedua, apabila suara orang lain lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Satu ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel, ya. Lalu Yeremia berkata dalam Yeremia pasal 27 ayat 17, janganlah kamu mendengarkan mereka, orang lain, tapi takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jadi Tuhan bilang melalui Yeremia, jangan dengarkan mereka. Mereka itu siapa? Nabi-nabi palsu yang selama ini seringkali ngomong keras. Jangan dengarkan mereka, tetapi tunduklah. Artinya dengarkan suara Tuhan. Orang yang paling celaka adalah orang yang hidup menurut kata orang lain, ya. Hidup menurut kata orang lain, itu yang orang yang paling celaka dalam hidup ini. Kenapa? Apabila suara orang lain lebih kuat daripada suara Roh Kudus, maka akan membuat kita capek. Kenapa? Orang akan berkata, sudah berapa lama mobilmu? Dan itu bisa membuat kita capek berpikir, bagaimana caranya cari mobil baru, kan begitu, ya? Atau orang lain mungkin berkata, kok belum menikah? Udah berapa umurmu? Udah berapa usiamu? Dan itu seringkali membuat orang
menjadi susah gitu, menjadi susah. Gimana ini? Gimana ini? Padahal ingat, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik bagi kita. Ya. Lalu ada juga orang bertanya, kok masih di rumah KPR gitu? Kalau kok masih di Promnas gitu kan gitu? Ya, padahal kalau kita tinggal di Promnas, kita tidak perlu sulit untuk membeli perabotan yang mahal karena nggak muat di rumah. Ya, kalau kita tinggal di Promnas, kita tidak perlu beli tempat tidur yang besar. Jadi sebenarnya semua itu mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita dengar kata orang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rumah besar atau rumah kecil itu sama saja. Di dalamnya kita bisa tidur dengan nyenyak. Tidak beda tidur di rumah besar atau tidur di rumah kecil. Nggak beda, sama saja. Kalau tutup mata udah aman itu kan gitu. Ya, tetapi itulah kalau kita sering kali dengar kata orang, suara orang lebih besar daripada suara Roh Kudus, itu membuat hidup kita berat. Kita akan susah, kita akan mengalami hal-hal tekanan-tekanan yang besar dalam hidup kita. Saudara, satu ketika ada satu keluarga yang mau pergi jual kuda. Bapak ini pergi mau jual kuda dengan anaknya. Lalu mereka tuntun kuda. Tiba di kampung pertama, orang-orang ngomong, orang goblok, kenapa nggak dinaiki gitu. Lalu mereka pikir, benar juga. Akhirnya mereka naik di kuda itu. Ketemu kampung berikutnya, mereka bilang, ini manusia tidak punya pri kebinatangan, masa berdua naik kuda. Mereka pikir, udahlah, kita turun satu. Jadi bapaknya yang tuntun kuda, anaknya naik. Kampung berikutnya bilang, anak kurang ajar, bapaknya dibiarkan jalan. Akhirnya mereka ganti lagi. Anaknya yang tuntun, bapaknya naik. Lalu ketemu kampung berikutnya, mereka juga diejek lagi. Mereka bilang, bapak nggak tahu diri, anak disuruh nuntun, dia malah enak-enak naik kuda. Akhirnya mereka bingung, gimana lagi? Akhirnya mereka ikat kudanya dan mereka pikul kuda itu. Tibalah mereka di tempat jual kuda, dan kudanya nggak laku karena dipikir orang sakit, kok kuda dipikul gitu. Kenapa? Karena mereka lebih mendengarkan suara orang lain gitu. Dan dalam kehidupan kita, sekali lagi, kalau kita lebih mendengarkan suara orang lain daripada suara Roh Kudus, maka kita akan hidup berat menjalani hidup ini. Yang ketiga, apabila suara setan lebih kuat, lebih besar, lebih kuat daripada suara Roh Kudus, maka kita akan menjadi sangat berat menjalani hidup ini. Matius pasal yang keempat ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika iblis masih berkata tentang roti, tentang jatuhkan dirimu, Yesus belum masalah. Dia masih jawab dengan santai. Tetapi ketika iblis mulai mendesak soal penyembahan, ini menyinggung pribadi Tuhan, maka dia bilang, enyahlah. Karena suara iblis akan semakin keras dan semakin keras. Dan itu akan membuat kita akan menderita. Kita semua ingat kisah di Kisah Rasul pasal yang kelima mengenai Ananias dan Sapira. Petrus berkata, sebelum tanah itu dijual, itu hakmu. Setelah dijual pun hakmu. Tapi kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Artinya iblis berkata, kalau kau bilang kau susun sebagian, kalau kau simpan sebagian, nanti kau diejek orang. Jadi bilang aja semua. Kenapa? Karena iblis selalu berbicara hal-hal yang negatif, ya. Iblis selalu berbicara tentang hal-hal yang kurang baik. Itu yang selalu diteriakkan oleh iblis. Hal-hal sementara, hal-hal yang masuk akal, itu yang diteriakkan oleh iblis.
Ya, sehingga Ananias Sapira dia dengar apa yang dikatakan iblis. Itu lebih keras dari suara Roh Kudus. Dan itu membuat mereka harus binasa. Harus binasa. Untuk itu, hari ini saya ingin akhiri firman Tuhan ini. Dengarkan suara Roh Kudus lebih daripada suara hati kita. Dengarkan suara Roh Kudus lebih daripada suara orang lain. Dengarkan suara Roh Kudus lebih kuat daripada suara setan. Maka hidupmu akan menikmati hal yang luar biasa. Sebab Roh Kudus tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan dia pasti membawa kita kepada hal-hal yang terbaik. Dia pasti membawa kita kepada hal yang terbaik. Roh Kudus pasti tidak akan membuat hidup kita berat. Dia akan membuat hidup kita enjoy. Kalau saudara mau hidup enjoy, dengarkan suara Roh Kudus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau engkau ingin mengalami kelegaan dalam perjalanan hidup ini, dengarkan suara Tuhan. Datang kepada Yesus. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami dengar firman-Mu. Seringkali kami dengarkan suara iblis lebih keras. Suara hati kami lebih keras. Suara orang lain lebih keras. Apa kata orang lain? Itu yang seringkali kami dengar. Tapi hari ini kami dengar suara Tuhan. Dan kami tahu suara Tuhan itu akan membuat hidup kami enjoy. Hidup kami akan bahagia. Kami akan mengalami kelegaan. Dan pertolongan-Mu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kabarkan Injilnya. Selamatkan jiwa. God bless you.